Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamil Yultiana Mahmud, NIM 190721100178. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, materi etos kerja kelompok 5, mata kuliah etika profesi, kelas 5B Ekonomi Syariah. Selanjutnya akan ada rekan saya, pemateri pertama yaitu Khairatul Husnaini dan pemateri kedua Khalifatul Mutmainah. Langsung saja ke pemateri yang pertama, Khairatul Husnaini, disilahkan. Selanjutnya yaitu definisi etos kerja Islam. Pengertian kamus bagi perkata etos menyambut bahwa etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak atau karakter. Secara lengkap, pengertian etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dari perkataan. Kata etos terambil pada perkataan etika atau etis yang bersifat akhlak, yang artinya yaitu kualitas esensial seorang atau sekelompok manusia. Yang dari jiwa khas ini bangsa tersebut bisa dikatakan baik dan buruk, yakni etikanya. Etos juga dapat didefinisikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat tertentu. Tetapi, etos juga dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat. Selain itu, etos juga menjadi landasan tingkah laku dan lingkungan sekitar dan khususnya bagi diri sendiri yang sudah menjalar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi etos kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kreitner 2005 dalam Christina Katian Dagho et al. Etos kerja diartikan sebagai sikap mental yang menciptakan kebenaran dan sesungguhan serta rasa tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas. Dari rumusan ini kita dapat melihat bagaimana etos kerja yang baik dipandang dari sisi praktisnya, yaitu sikap yang mengarah dan menghargai terhadap kerja. Yang kedua yaitu menurut Bill Lehman 2008 dalam Innoven juga mengartikan etos kerja merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Dikatakan juga bahwa etos kerja banyak yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dalam menaklukkan pekerjaannya. Sedangkan nilai-nilai itu tersendiri selalu berubah dan berkembang. Yang ketiga, menurut Sinamo, etos kerja merupakan satu perangkat tingkat laku positif yang berasal dari keyakinan fundamental dan disertai oleh komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Yang keempat yaitu menurut Mantis dan Jackson, etos kerja merupakan keseluruhan atau totalitas dalam kepribadian dirinya, serta cara mengekspresikan, memandang, dan meyakini makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Yang kelima yaitu menurut Toti Tasmara 2002. Menurut Toti Tasmara, etos kerja merupakan totalitas kepribadian dirinya serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal, sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan makhluk lainnya dapat terjalin hubungannya dengan baik. Yang keenam yaitu menurut Usman Pelli. Menurut Usman Pelli, etos kerja merupakan sebuah sikap yang timbul atas keinginan dan kesadaran diri sendiri yang disertai oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat kita lihat dari pernyataan bahwa etos kerja mempunyai dasar nilai budaya, yang mana nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja pada pribadi masing-masing. Yang ketujuh yaitu menurut Hasanah. Menurut Hasanah, etos berasal dari bahasa Yunani etos yang berarti kepribadian, karakter, dan cara hidup seseorang yang mempunyai motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan terhadap mereka,
seperti gambaran cara bertindak ataupun gagasan yang paling kompleks mengenai tatanan dunia. Demikian, etos merupakan aspek evaluatif sebagai sikap yang menandaskan dunia kepada mereka yang merefleksikan dalam kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri etos dalam Islam dan secara umum. Ciri-ciri etos dalam Islam yang pertama yaitu kecanduan terhadap waktu. Hakikat dan esensi yang muncul dari seseorang yang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Allah memberikan kesempatan berupa waktu yang sangat berharga, serta tidak terbiaya lagi bagi manusia. 1 detik tidak mungkin dia kembali. Salah satu ciri orang modern adalah pentingnya dalam menyikapi waktu yang sungguh-sungguh. Seorang muslim memiliki ketergantungan untuk mengatur waktu agar bermanfaat bagi manusia, sehingga manusia bisa memanfaatkan waktu tersebut dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ciri-ciri yang kedua yaitu adanya sikap moralitas yang bersih atau ikhlas. Seseorang yang memiliki budaya kerja Islami memiliki kompetensi moral yang yaitu ikhlas. Kata ikhlas bermakna murni atau bersih. Bila seseorang memiliki cinta kepada orang lain, maka apapun yang dilakukan sekalipun harus kehilangan materi dan waktu, maka ikhlas terjadi. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki kejujuran. Kejujuran menurut Al-Qusairi dimaknai seperti kata shodiqin, yang berarti orang jujur. Dalam kamus bahasa Arab, kata sidqi bermakna kejujuran. Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuat tersebut atau integritas. Yaitu integritas kita harus jujur kepada diri sendiri, yang artinya keterbukaan jiwa yang transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari kesadaran nuraninya, dan keberanian mengakui kelemahan pada diri sendiri. Ciri-ciri yang keempat yaitu istiqomah atau kuat pendirian. Seseorang muslim kita harus berprofesional dan berakhlak dan bersikap konsisten agar mampu untuk bersikap secara taat. Pantang menyerah, harus mampu untuk mempertahankan prinsip serta komitmen, walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Ciri-ciri yang kelima yaitu mempunyai komitmen. Seorang muslim harus memiliki komitmen yang kuat. Adapun yang dimaksud komitmen yaitu sebuah keyakinan dalam hati nurani yang mengikat dengan kuat sehingga mampu menuntut dan menggerakkan perilaku menuju arah tertentu. Ciri-ciri secara Islam nomor 6 yaitu konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Ciri lain dari pribadi muslim yang memiliki etos kerja adalah keberanian untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang dimiliki. Kita harus melakukan pengadilan dan mengolah emosi menjadi daya penggerak positif untuk tetap semangat mempunyai keyakinan. Yang ketujuh yaitu memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat menciptakan rasa keberanian, kekuatan, dan ketegasan dalam bersikap. Adanya rasa percaya diri membuat seseorang berani untuk mengambil keputusan yang sulit, walaupun harus mempunyai konsekuensi berupa tantangan dan penolakan. Yang kedelapan yaitu memiliki kreativitas. Seorang muslim harus mempunyai kreativitas yang tinggi, yaitu selalu ingin berinovasi dan mencoba metode atau gagasan baru dan asli, sehingga hasil kinerjanya tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang kesembilan yaitu memiliki tanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Itu adalah ciri-ciri seorang muslim yang bertakwa. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggung jawab kita. Yang ke-10 yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang muslim harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan bermakna bahwa seseorang memiliki kemampuan
untuk mengambil posisi sekaligus memainkan peran sehingga kehadiran dirinya memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Yang ke-11 yaitu mandiri. Karena sesungguhnya daya inovasi dan kreativitas hanyalah terdapat pada jiwa yang merdeka atau mandiri. Sedangkan jiwa yang terjajah akan terpuruk dalam penjara nafsu sendiri, sehingga dia tidak pernah memiliki kemampuan kemandirian serta kompetensi ilahi yang sangat sabar. Ciri-ciri etos kerja secara umum. Yang pertama yaitu kecanduan terhadap waktu. Cara seseorang yang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu merupakan salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja. Seorang tersebut pasti akan tersadar bahwa waktu adalah netral dan merayap dari detik ke detik, dan kita harus sadar bahwa semenit ataupun sedetik waktu itu yang berlalu tidaklah bisa kembali. Yang kedua yaitu memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Nilai keikhlasan merupakan salah satu kompetensi moral yang dimiliki oleh orang yang berbudaya kerja Islami. Ikhlas merupakan rasa kasih, cinta, dan pelayanan tanpa ikatan. Sikap ikhlas tidak hanya dari output atau cara kita untuk memberi pelayanan, tetapi juga input atau masukan yang dapat membentuk kepribadian masing-masing. Yang ketiga yaitu memiliki kejujuran. Kejujuran datangnya dari dalam hati yang terus-menerus mengetuk dan membisik nilai moral. Kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan tapi melainkan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan. Yang keempat yaitu komitmen. Komitmen adalah keyakinan yang mengikat kesedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakini. Dalam berkomitmen kita harus ketergantungan dengan sebuah tekad dan keyakinan untuk melahirkan bentuk penuh gairah. Yang kelima yaitu kuat pendirian atau konsisten. Konsisten adalah suatu kemampuan yang bersikap tata asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walaupun harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya sendiri. Harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam dan umum. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Kualitas dari sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tertentu. Begitu pula masalah etos kerja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang, tetapi faktor-faktor tersebut pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Satu faktor internal adalah faktor yang bersumber dari suasana hati atau batin atau semangat hidup dalam diri. Faktor internal ini merupakan faktor yang sangat dahsyat karena dapat membangkitkan dan menjadikan mesin pendorong bagi seorang tersebut. Beberapa faktor internal yaitu A1, faktor usia. Hasil peneliti Buzzell dan Godins mengemukakan bahwa pekerja yang berusia di atas 30 tahun memiliki etos kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang berusia di bawah 30 tahun. B. Jenis kelamin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boatwright dan Stratt, seorang wanita memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibanding dengan seorang pria. C. Latar belakang pendidikan. Dari hasil pendidikan Boatwright dan Stratt, latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi etos kerja. Semakin tinggi latar belakang pendidikan, semakin tinggi pula etos kerjanya. D. Lama bekerja. Semakin lama individu itu bekerja, maka akan semakin tinggi kesempatan untuk mengembangkan potensi dan menggunakan kapasitasnya dalam bekerja. Hal ini yang kemudian dapat memacu jiwa etos kerja yang tinggi dalam dirinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri manusia.
Faktor ini biasanya datang dari lingkungan, baik lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Beberapa faktor tersebut adalah A. Agama. Etos kerja dari seorang atau kelompok sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Apabila ajaran atau agama yang dianutnya dapat memperlemah etos kerja, maka prestasi atau kualitas kerjanya akan rendah pula. Jika isi doktrin yang diterima membangkitkan tumbuhnya etos kerja, maka prestasi dan kualitas kerjanya juga akan tinggi pula. Terdapat 3 doktrin keagamaan atau teologi yang dapat mempengaruhi etos kerja seseorang. Di antaranya adalah paham Jabariyah atau fatalisme. Paham ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan berdasar dari kehendaknya. Apapun perbuatannya, kesanggupan dan kemampuan tidak diidentikan kepada manusia. Yang kedua yaitu paham Qadariyah atau free will. Berbanding terbalik dari paham Jabariyah, paham ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan kehendaknya sendiri, segala yang diperbuat murni dari dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu paham Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Paham ini merupakan jalan tengah dari kedua paham sebelumnya, saling bertolak belakang. Paham ini memiliki pendapat bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia memiliki kaitannya dengan Allah, tetapi manusia memiliki potensi yang berusaha dan berikhtiar. B yaitu budaya. Etos kerja juga dipengaruhi oleh sistem perdagangan, sistem pandangan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Semakin maju sistem nilai budaya pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula etos kerja yang tercipta di lingkungan masyarakat. Maka akan semakin rendah pula etos kerjanya. C. Sosial politik. Suwarso, Raharjo, Subagyo, dan Utomo mengemukakan bahwa tinggi atau rendahnya etos kerja masyarakat dipengaruhi oleh ada tidaknya struktur politik dan mendukung masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan. D. Kondisi lingkungan geografis. Kondisi lingkungan dan geografis yang mendukung akan membuat seseorang untuk melakukan usaha dan mengambil manfaat dari hal tersebut. Lingkungan dan geografis yang mendukung juga dapat menjadikan orang di dalamnya nyaman untuk bekerja, bahkan dapat menarik orang lain dan dari lingkungan yang berbeda. E. Pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya yang tinggi akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi pula. Pendidikan yang merata dan bermutu akan membuat kualitas suatu penduduk meningkat. F. Struktur ekonomi. Tinggi atau rendahnya etos kerja juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi, karena hal tersebut dapat menentukan ada atau tidaknya insentif bagi masyarakat yang telah bekerja keras. G. Motivasi intrinsik individu. Motivasi individu dapat meningkatkan semangat bekerja baginya dan dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Sedangkan Panji Anoraga tahun 1992 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi etos kerja seseorang, yaitu 1. Keamanan kerja. Keamanan kerja merupakan sektor utama para pekerja, yakni yakin bahwa etos kerja yang tinggi dapat tercipta apabila pekerjaannya merupakan pekerjaan yang tetap dan aman. 2. Kesempatan untuk mendapatkan kemajuan. Dalam bekerja, setiap pekerja pasti ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemauan dan mengupgrade dirinya. Maka dari itu, setiap perusahaan harus memperhatikan kenaikan pangkat, gaji, tingkatan, dan penghargaan serta apresiasi untuk pekerjaannya. 3. Kondisi kerja yang menyenangkan. Etos kerja dapat dipengaruhi oleh suasana kerja yang menyenangkan. Suasana kerja yang tidak tegang, harmonis, nyaman, dan tidak suram merupakan faktor yang dapat menjadikan etos kerja seseorang meningkat. 4. Rekan kerja yang baik. Rekan kerja adalah hal yang paling penting dalam sebuah pekerjaan. Kenyamanan lingkungan kerja juga sangat dipengaruhi rekan kerja. 5. Adanya kompensasi gaji atau imbalan. Faktor ini bukanlah faktor yang paling utama, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ini sangat mempengaruhi semangat kerja dan kualitas kerja seseorang.
faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Toto Tasmakra dalam bukunya yang berjudul Etos Kerja Pribadi Muslim mengemukakan bahwa bagi seorang Muslim, bekerja adalah upaya dengan mengarahkan segala pikiran dan zikirnya untuk memperlihatkan arti dari sebagai hamba Allah dan merupakan seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain bekerja manusia merupakan kemanusiaan diri. Sedangkan Fuad Abdul Mun'im Ahmad menjelaskan bahwa etos kerja dalam Islam memiliki dua faktor, yaitu amanah dan kekuatan. Faktor yang pertama adalah amanah. Faktor ini sering dilupakan dan dianggap sepele oleh manusia. Amanah merupakan hal yang berat dan tidak dapat disepelekan oleh manusia. Amanah merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan dan komitmen untuk mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya, dan komitmen ini harus selalu dipegang teguh. Berbeda dengan apabila amanah selalu mengikuti, seseorang Muslim akan menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab karena merasa membawa amanah yang harus dijalankan. Faktor yang kedua adalah kekuatan. Artinya setiap pekerjaan membutuhkan kemampuan yang profesional agar dapat memaksimalkan target dan kualitas pekerjaan. Seorang Muslim yang bertanggung jawab akan menggunakan segala kemampuannya untuk bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan profesional. Kekuatan yang dimiliki seorang Muslim dalam menjalankan pekerjaan akan mempengaruhi etos kerjanya. Cara menumbuhkan etos kerja. Menurut Siregar, terdapat beberapa cara yang dapat membina aspek kecerdasan dalam diri untuk menumbuhkan etos kerja. Di antaranya adalah 1. Kesadaran. Seseorang harus memiliki kesadaran terhadap pekerjaannya. Jika seseorang tersebut sudah berkomitmen untuk bekerja, maka ia harus dengan penuh tanggung jawab menjalankan pekerjaannya. Yang kedua yaitu semangat. Seseorang yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja tentu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Maka dari itu, semangat bekerja harus selalu ditanamkan pada diri seseorang. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kehendak bekerja dalam diri seseorang harus selalu bertanam dalam dirinya, karena tidak ia dapat melakukan pekerjaannya dengan semena-mena dan bahkan dapat meninggalkan pekerjaannya. Keempat yaitu komitmen. Komitmen yang dibuat dalam bekerja harus selalu dipegang teguh dan jangan sampai goyah. Komitmen yang kuat akan menimbulkan jiwa etos kerja yang tinggi pada seseorang. Karena seseorang yang memiliki komitmen yang kuat akan membuat meningkatkan kualitas kerjanya. Yang kelima yaitu inisiatif. Upaya tindakan inisiatif yang dilakukan seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan kualitas dalam pekerjaannya. Keenam, produktif. Banyak menghasilkan sesuatu untuk perusahaan dan pekerjaan merupakan langkah yang dapat mengembangkan diri dan tingkat pekerjaannya. 7 yaitu peningkatan. Proses meningkatnya usaha dalam pekerjaannya merupakan upaya dalam meningkatkan etos kerja. 8 yaitu wawasan. Wawasan dan cara pandang yang luas akan membuat seseorang semakin mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Pekerjaan yang harus dilakukan pun akan lebih maksimal. Oleh karena itu, wawasan harus diperluas untuk menumbuhkan etos kerja. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi mengenai aspek-aspek etos kerja. Terdapat ratusan teori yang beredar di masyarakat sekarang ini mengenai etos kerja. Namun, Sinamo berhasil menyederhanakan ratusan teori tersebut menjadi 4 pilar teori utama. Keempat pilar yang dirumuskannya menjadi penopang segala jenis dan sistem keberhasilan yang berkelanjutan pada semua tingkatan. Keempat pilar tersebut kemudian dikonstruksikan dalam sebuah konsep dalam bahasa Sanskerta yang disebut Catur Dharma Mahardika, atau yang berarti 4 dharma keberhasilan utama, yaitu yang pertama, mencetak prestasi dengan motivasi superior, yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner, yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif, dan yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Kemudian dari 4 pilar tersebut dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja. Yang pertama, kerja adalah rahmat.
Kerja merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang merupakan rahmat dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam melakukan pekerjaan harus didasari dengan rasa syukur dan menerima pekerjaan dengan lapang dada. Tidak ada pekerjaan yang bernilai rendahan. Semua itu tergantung pada pribadinya masing-masing. Yang kedua ada kerja adalah titipan atau kerja adalah amanah. Pekerjaan merupakan sebuah titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam bekerja juga harus didasari dengan tanggung jawab dan juga komitmen yang penuh. Dengan menganggap bahwa pekerjaan adalah sebuah titipan atau sebuah amanah, maka hal tersebut akan menjadi acuan untuk bekerja lebih baik lagi dan juga akan melakukan pekerjaan dengan setulus hati. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga dengan hal tersebut, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan penuh integritas. Bekerja sesuai dengan panggilan jiwa dapat memacu untuk menanamkan moto, melakukan pekerjaan yang terbaik, dan kemudian rasa puas yang muncul dari pekerjaan tersebut akan menghasilkan pacuan untuk kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dan juga mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Pekerjaan merupakan sarana dalam pencapaian hakikat manusia yang tertinggi. Dengan hal tersebut akan memacu semangat bekerja yang lebih kuat. Bekerja merupakan bentuk aktualisasi diri yang akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, potensi, dan juga karirnya. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan catatan pekerjaan yang dilakukan dikerjakan secara ikhlas dan mengabdi pada pekerjaan layaknya beribadah kepada Tuhan. Kesadaran bahwa bekerja adalah sebagai bentuk ibadah dapat menumbuhkan rasa ikhlas dan tulus dalam melaksanakan pekerjaan yang ada. Pada akhirnya, menumbuhkan tujuan pekerjaan yang bukan semata-mata hanya untuk mencari uang dan juga jabatan saja. Yang keenam, kerja adalah seni. Ketika pekerjaan dapat menimbulkan kesenangan dalam diri, maka pekerjaan akan dianggap sebagai gairah dengan penuh kesenangan, sehingga dalam bekerja akan sangat menikmati pekerjaan. Hal inilah yang harus ditanamkan dalam bekerja. Jangan menganggap pekerjaan adalah beban dan kerangkeng karena hal tersebut akan menjadikan semangat kerja menurun sehingga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pula. Menikmati pekerjaan dapat dijadikan acuan agar bekerja tidak menjadi jenuh dan lelah, karena bekerja merupakan kesenangan tersendiri, sehingga hal tersebut dapat memacu semangat untuk melakukan yang terbaik dalam bekerja. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Kerja merupakan kehormatan yang bisa membangkitkan harga diri. Pekerjaan sebagai kehormatan harus selalu dijaga dan jangan sampai diremehkan apalagi oleh diri sendiri. Karena ketika dapat menjaga kehormatan yang baik, maka kehormatan yang lebih besar akan datang. Menghormati pekerjaan berarti juga melaksanakan pekerjaan dengan tekun dan sebaik-baiknya. Tidak merasa minder dengan pekerjaannya dan tidak malu apapun itu pekerjaannya, karena kerja adalah kehormatan. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Bekerja bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kerja adalah untuk melayani. Apapun pekerjaan yang dilakukan juga harus ditujukan sebagai pelayanan kepada sesama, sehingga ketika bekerja juga tidak mementingkan diri sendiri, melainkan bekerja dengan sepenuh hati dan penuh kerendahan hati. Selanjutnya adalah aspek-aspek etos kerja dalam Islam. Aspek-aspek etos kerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek akidah. Setiap perbuatan manusia adalah dilandasi oleh keyakinan, tidak terkecuali dengan jiwa atas kerjanya. Tinggi rendahnya jiwa atas kerja juga didasari oleh keimanannya. Semakin kuat imannya, maka hal tersebut akan membuatnya untuk melakukan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal tercela. Sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada sifatnya dalam bekerja. Orang yang menanamkan akidah dalam jiwa atas kerjanya akan memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua, istiqomah dan teguh pendirian. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, ikhlas. Dan selanjutnya adalah aspek ibadah.
Bekerja dengan maksud sebagai ibadah termasuk dalam berjuang di jalan Allah. Apapun pekerjaannya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka akan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala setiap pekerjaannya. Setiap pekerjaan yang dinilaikan sebagai ibadah juga akan membuat orang yang mengerjakannya lebih ikhlas dan tidak merasa terbebani. Ketika seseorang bekerja dengan penuh semangat, rasa ikhlas, dan mendapatkan rezeki dari Allah, maka ia akan beribadah dengan rezeki yang telah Allah berikan. Yang ketiga adalah aspek muamalah. Seorang muslim yang memiliki jiwa etos kerja yang tinggi akan mengaktualisasikan hasil pekerjaannya sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah. Segala hasil kerjanya merupakan rezeki dari Allah dan harta dari hasil kerjanya dipergunakan untuk kepentingan sesama dan juga agama. Pekerjaannya dilakukan untuk membangun ekonomi yang islami dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah aspek akhlak. Akhlak merupakan salah satu wujud keimanan seseorang. Akhlak juga merupakan wujud dari ibadah, akidah, dan muamalah. Iman yang kuat akan menghadirkan akhlak yang baik pula dalam hatinya. Sehingga apa yang dikerjakan merupakan kebaikan dan menjauhi hal yang buruk. Bekerja yang didasari dengan akhlak yang baik akan membawa kebaikan dan kelancaran dalam bekerja. Orang yang melakukan pekerjaan disertai dengan akhlak akan membuatnya selalu mentaati perintah Allah serta ikhlas dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.